Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu di rumah dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Kami menyediakan layanan online bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu menerima Tuhan Yesus atau lahir baru. Kami menyediakan layanan permohonan doa bagi Bapak Ibu yang mengalami sakit atau sedang dalam pergumulan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin dibaptis dapat menghubungi Bapak Simanung Kalit dan Bapak Sembiring. Jadwal ibadah online setiap hari Minggu jam 9 pagi di channel YouTube GBI Anugerah Gria Asri 2. Setiap hari Sabtu ada ibadah Youth NGC jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Kami rindu agar Bapak Ibu dapat mengikuti menara doa pada setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang beribadah lewat streaming bisa menyalurkan persembahan atau persepuluhan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 522 143 7773 atau langsung dapat ke bendahara gereja. Pendaftaran PAUD Eklesia sudah dibuka. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia dini dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Rostani atau pengurus gereja yang lain. Berita duka, telah berpulang Ibu Rusti Sinaga, orang tua dari Ibu Roslina Sitohang di Samosir. Gembala dan seluruh pengerja dan jemaat GBI Anugerah Gria Asri 2 mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Sebelum kita beribadah, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan kemurahan Tuhan, karena sepanjang malam Tuhan jagai kami hingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah ya Bapa. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ini ya Bapa, biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu lah kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali beribadah bersama melalui live streaming. Pujian yang akan kita naikkan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita bersorak, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Namaku dipuji, Tuhan kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Oh, kita naikkan pujian ini dari awal. Glory bagimu Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama,
hal-halnya untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Dia. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdoa secara pribadi, bersaat teduh kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Dia. Karena oleh kasih karunia-Nya kita boleh diberikan kesempatan lagi dan lagi untuk menebus dosa kita. Haleluya Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus sajalah yang kudus. Sebab hanya Tuhan Yesus saja yang layak ditinggikan. Dalam Wahyu 15 ayat 4 mengatakan, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat syukur kita angkat puji-pujian kita angkat penyembahan kita. Terima kasih Tuhan, oleh karena kekudusan-Mu Tuhan, kami telah dikuduskan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Glory, haleluya. Oh Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Kuduskan kami Tuhan, layakan kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi kehadirat-Mu Tuhan. Kami mau penyembahan kami mau puji-pujian kami. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, sekali lagi nyatakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Surga sujud menyembah-Mu. Ku tersujud dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal, sebab Engkaulah yang kudus Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu.
bagi setiap kami. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, termulialah Engkau, sebab Engkau Allah yang kudus. Engkau nyata, Engkau sempurna bagi kami Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Yesus yang layak kudus, Yesus yang kudus. Glory bagi-Mu Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi nyatakan dengan iman-Mu, Kau Allah, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi nyatakan, kami puja Engkau. Kami puja Engkau Raja mulia. Berikan sorak-sorai bagi Dia, sorakan haleluya. Engkaulah yang kudus Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi kami. Terpujilah Kau Yesus, haleluya. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami. Yesus, glory. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Bapa, kami ucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini, khususnya Engkau yang menyertai kami sepanjang malam ini hingga pagi ini kami kembali dapat beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena kami sudah Kau pimpin untuk menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami rindu Tuhan, biarlah kiranya setiap pujian dan penyembahan kami menjadi suatu dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu. Sekalipun pada hari ini kami beribadah dari rumah-rumah ke rumah Tuhan Yesus, namun kami percaya Roh Kudus-Mu akan senantiasa menjamah kami, Roh Kudus-Mu akan senantiasa memberkati kami, Roh Kudus-Mu akan senantiasa mengurapi kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar kembali oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena sungguh Tuhan bukan kuat gagah hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi hamba bersandar sepenuhnya kepadamu ya Roh Kudus. Mari Roh Kudus, berkata-katalah Engkau lewat mulut bibir hamba-Mu ini, sehingga perkataan yang keluar hanyalah berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memulai firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada pada hari ini. Saya percaya sekalipun kita pada hari ini beribadah dari rumah-rumah, saya percaya pengurapan Tuhan tetap turun atas kita. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 28 ayat 18. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita, mari kita buka Alkitab kita. Matius 28 ayat 18. Di sini dikatakan, Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada pada saat ini, sekalipun kita beribadah dari rumah-rumah, saat ini dengarkanlah Tuhan Yesus berkata kepada saudara, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaannya bagi kita di sini, sampai sejauh manakah saudara mempercayai Tuhan Yesus? Yang kedua, sampai sejauh manakah saudara mengenal Tuhan Yesus? Dan yang ketiga, sampai sejauh manakah saudara sudah mempraktekkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan melihat bagaimana di sini dikatakan dalam nama Yesus. Kata dalam nama Tuhan Yesus bukanlah kalimat yang biasa tanpa makna yang selalu atau biasa kita katakan pada saat kita mengakhiri doa-doa kita, saudaraku. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita, kata di dalam nama Tuhan Yesus bukanlah kalimat biasa yang tanpa makna yang selalu ataupun biasa kita katakan pada saat kita mengakhiri doa-doa kita. Tetapi di sini kita melihat kalimat itu mengandung makna yang sangat dalam, saudaraku. Dalam nama Tuhan Yesus itu memiliki ataupun mengandung makna yang sangat dalam. Karena kenapa, saudaraku? Karena seluruh perbuatan yang dahsyat dan karya yang ajaib itu diwakilkan dalam nama Tuhan Yesus tersebut, saudaraku. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 13, saudaraku. Baik, saudara buka Alkitab kita bersama-sama, saudaraku. Yohanes 14 ayat 13. Saya bacakan kepada saudara. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat ini berkata, saudaraku, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku,
aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Bila kita berseru meminta di dalam nama Yesus, bila kita menyampaikan permohonan doa kita dengan berdasarkan nama Tuhan Yesus, dengan berlandaskan nama Tuhan Yesus, dikatakan di sini, Bapa di surga akan mengabulkannya. Oleh karena itu, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, kita patut bersyukur saudaraku memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kenapa saudaraku? Karena selain memperoleh keselamatan di dalam Dia, namanya juga menjadi jaminan bahwa doa-doa kita akan didengar dan dijawab oleh Allah Bapa di surga. Jadi nama Yesus adalah materai untuk mengesahkan doa-doa kita, saudaraku. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua di sini. Jadi nama Yesus adalah materai untuk mengesahkan doa-doa kita. Itu yang perlu kita ingat, saudaraku. Nama Tuhan Yesus adalah nama yang luar biasa. Ada amin, saudaraku? Ada amin? Puji Tuhan. Yang selanjutnya, saudaraku. Tadi pertanyaan pertama saya pertanyakan kepada saudara, sampai sejauh manakah saudara mempercayai nama Tuhan Yesus? Dan yang pertanyaan yang kedua, saudaraku, sampai sejauh manakah saudara mengenal Tuhan Yesus? Bagaimanakah pengenalan kita akan Tuhan Yesus, saudaraku? Di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus, adakah saudara mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, saudaraku? Sekali lagi saya sampaikan, adakah saudara mengenal Tuhan Yesus itu secara pribadi? Adakah saudara merasakan kehadiran Tuhan Yesus itu dalam hidup saudara? Atau pernahkah saudara merasakan jamahan Tuhan Yesus dalam hidup saudara? Ataukah pengenalan saudara kepada Tuhan Yesus itu hanya sebatas seperti saudara mengenal Bapak Presiden kita, saudara? Hanya sebatas seperti mengenal Bapak Presiden, tanpa ada hubungan sama sekali, saudara. Ataukah pengenalan saudara kepada Tuhan Yesus itu hanya sebagai security saudara, atau sebagai satpam saudara, sebagai penjaga saudara? Ataukah saudara mengenal Tuhan Yesus itu hanya sebagai pemberi berkat, ataupun sebagai penolong saudara ketika saudara memiliki persoalan hidup, atau pada saat-saat saudara mengalami pergumulan, saudaraku? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam Kisah 4 ayat 30, saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 30. Saya bacakan bagi kita, saudara. Di sini jemaat Tuhan berdoa, dikatakan di sini seperti ini, saudaraku. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Inilah doa jemaat, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, mari saudaraku, kenallah Tuhan Yesus secara pribadi. Kenali Tuhan Yesus secara pribadi, saudaraku. Mari miliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Mari miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena itulah yang akan membuat saudara semakin mengasihi Tuhan. Karena itu yang akan membuat saudara semakin cinta kepada Tuhan Yesus, saudaraku.
Dan itu juga yang akan membuat saudara tetap setia mengikut Tuhan Yesus oleh apapun yang saudara alami. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam perjalanan hidup kita saudaraku, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan hidup juga boleh ada, tapi saudara akan tetap kuat dalam Tuhan. Saudara akan tetap percaya kepada Tuhan, karena saudara mengenal Tuhan, saudara. Saudara percaya bahwa masalah saudara tidak sebesar Tuhan, saudaraku. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari segala masalah saudara, dari segala pergumulan hidup saudara. Dan saudara percaya Tuhan Yesus mampu menolong saudara dan menyelesaikan segala masalah persoalan hidup saudara. Karena kenapa saudaraku? Karena saudara mengenal Tuhan Yesus adalah Bapa yang begitu mengasihi saudara. Karena saudara mengenal Tuhan Yesus adalah Bapa yang begitu mengasihi saudara, saudaraku. Sama seperti seorang anak kecil yang ada di pangkuan papanya, saudaraku. Sama seperti seorang anak kecil yang ada di pangkuan papanya. Ketika papanya melemparkan dia ke udara, saudaraku, dia tidak takut. Dia tidak menangis, saudaraku. Kenapa? Kenapa dia tidak takut, saudaraku? Kenapa dia tidak menangis? Justru dia tertawa, saudaraku. Kenapa? Karena dia mengenal papanya. Karena dia percaya papanya tidak akan membiarkan dia terjatuh, saudaraku. Demikian juga hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikian juga hendaknya kita sebagai orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Mari kenal Bapa kita, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapa yang tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri, saudaraku. Bapa yang tidak pernah membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak, saudaraku. Maka dari itu, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, marilah, kenalilah Bapa kita dengan sungguh-sungguh. Percayalah kepadanya, saudaraku. Percayalah, dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia sanggup memulihkan keadaan saudara. Apapun yang saudara alami saat ini. Situasi apapun yang saudara alami saat ini. Engkau yang sakit, percayalah, Tuhan sanggup menyembuhkan. Engkau yang memiliki pergumulan hidup, persoalan hidup, percayalah, Tuhan sanggup menolongmu. Mari saudaraku, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan, saudaraku. Yang selanjutnya, saudaraku, poin ketiga. Tadi poin pertama dikatakan di sini, saudaraku, sampai sejauh manakah saudara mempercayai nama Tuhan Yesus? Yang kedua, sampai sejauh manakah saudara mengenal Tuhan Yesus? Dan yang ketiga, saudaraku, sampai sejauh manakah saudara sudah mempraktekkan puasa dalam nama Tuhan Yesus? Di masa-masa pandemi seperti ini, saudaraku,
inilah saatnya saudara, saya dan saudara yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, mempraktekkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Di masa-masa pandemi seperti ini, inilah saatnya saudara yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan mempraktekkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kenapa, saudaraku? Kalau dulu sebelum ada COVID-19, jika ada yang sakit ataupun jika ada yang memiliki persoalan hidup, memiliki masalah, mungkin saudara akan meminta hamba-hamba Tuhan ataupun mengundang hamba-hamba Tuhan datang untuk mendoakannya, saudaraku. Tetapi saat ini, saudaraku, di masa-masa pandemi ini, saudaraku, itu sudah menjadi tanggung jawab saudara. Itu sudah menjadi tugas saudara yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Mulailah, saudaraku, praktekkan firman Tuhan. Mulailah memiliki keberanian untuk berdoa, saudaraku. Mulailah memiliki keberanian untuk meletakkan tangan atas orang sakit, saudaraku. Mulailah memiliki keberanian berdoa untuk orang lain, saudaraku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Markus 16 ayat 17 sampai 18, sama-sama kita buka kitab kita, saudaraku ya. Saya rindu biarlah ayat ini juga menjadi suatu pegangan bagi saudara dalam menjalani kehidupan ini. Baik, akan saya bacakan kepada saudara Markus 16 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Dikatakan di sini, saudaraku, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Sekali lagi saya sampaikan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Siapakah orang percaya itu, saudaraku? Orang percaya itu adalah saya dan saudara. Orang percaya itu adalah saudara, saudaraku. Mari bangkitkan kepercayaan saudara. Bangkitkan keyakinan saudara. Bangkitkan iman saudara. Tanggung jawab saudara berdoa untuk orang lain, saudaraku. Tanggung jawab saudara meletakkan tangan atas orang sakit, saudaraku. Dan selanjutnya, percayalah, Tuhan akan berkarya. Mari kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 24, saudaraku ya. 2 ayat terakhir bagi kita di sini. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata demikian, saudaraku. Sama-sama kita baca, saudaraku ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dikatakan di sini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, engkau yang sakit saat ini, perkatakanlah, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh.
Perkatakan dengan imanmu, engkau yang sakit saat ini oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Maka itu akan jadi bagi saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, mari engkau yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, yakinkanlah diri saudara. Ketika saudara berdoa dan menopang tangan atas orang sakit itu disembuhkan. Itu janji Tuhan, saudaraku. Itu firman Tuhan, saudaraku. Selanjutnya, saudaraku, ketika saudara berdoa untuk orang yang sedang memiliki masalah dan pergumulan hidup, maka Tuhan akan tolong mereka, saudaraku. Bagian kita berdoa, saudaraku. Bagian Tuhan yang bekerja. Juga dikatakan di sini, ketika saudara berdoa untuk orang yang mengalami keterikatan, maka Tuhan akan melepaskan mereka, saudaraku, dari keterikatannya. Kalau dengan akal pikiran saudara tidak mampu, saudaraku, tetapi percayalah, ketika saudara berdoa untuk orang yang keterikatan tersebut, Tuhan akan melepaskannya dari keterikatannya, saudaraku. Dan juga dikatakan di sini, saudaraku, ketika saudara berdoa untuk orang yang tidak mempunyai pengharapan, Tuhan akan memberi pengharapan yang baru bagi mereka, saudaraku. Dan lain sebagainya, saudaraku. Tuhan akan pimpin saudara. Sebagai ayat terakhir bagi kita di sini, mari kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 37, saudaraku ya. Sebagai ayat terakhir di sini, Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikatakan di sini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Juga dikatakan, termasuk bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil, saudaraku. Katakan bersama saya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Juga katakan, bagi saya yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Pertanyaannya, saudaraku, adakah saudara mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Adakah saudara mau menjadi perpanjangan lidah Tuhan? Adakah saudara mau menjadi saksinya Tuhan? Adakah saudara mau menjadi berkat bagi orang lain? Adakah saudara mau Tuhan pakai menjadi alatnya? Saudaraku terkasih nama Tuhan Yesus, di dalam kepengikutan kita akan Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita, saudaraku. Tuhan tidak pernah melihat kepintaran kita. Tuhan tidak pernah melihat harta kita. Tuhan tidak melihat siapa kita, saudaraku. Yang mau Tuhan lihat hati kita. Adakah hati kita yang mau melayani Tuhan? Saudaraku, lihatlah di sekeliling saudara. Banyak yang membutuhkan pertolongan Tuhan, saudaraku. Lihatlah sekeliling saudara. Banyak yang membutuhkan Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu, mari ingat akan 3 poin ini tadi, saudaraku. Sejauh manakah saudara mempercayai nama Tuhan Yesus? Sejauh manakah saudara mengenal Tuhan Yesus? Sejauh manakah saudara mau mempraktekkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus tersebut? Katakan bersama saya mau jadi saksi Tuhan. Katakan bersama saya mau jadi alatnya Tuhan. Katakan bersama saya mau jadi
perpanjangan lidahnya Tuhan. Amin. Baik saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan berdoa pada saudara. Engkau yang sedang sakit saat ini, mari angkat tangan kiri saudara, tangan kanan saudara letakkan di bagian saudara yang sakit. Engkau yang memiliki pergumulan hidup, persoalan hidup, angkat tangan kiri saudara, tangan kanan saudara letakkan di dada saudara seperti ini. Kami akan berdoa untuk saudara. Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, pada saat ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, firman berkata di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Firman-Mu berkata di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Firman-Mu berkata di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, setiap orang yang Kau kasihi Tuhan Yesus. Mereka sudah meletakkan tangan atas bagian mereka yang sakit Tuhan Yesus. Mereka sudah meletakkan tangan atas tubuh mereka Tuhan Yesus, mereka yang memiliki persoalan pergumulan hidup Tuhan Yesus. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit sudah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang memiliki pergumulan hidup sudah Tuhan tolong dan Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan masih ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan masih ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata Bapa. Tetapi hamba percaya Roh Kudus-Mu senantiasa menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada pada saat ini Bapa. Hamba percaya Bapa, kuasa di dalam nama Tuhan Yesus akan mereka alami dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil namanya Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal. Setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Mari kita panggil namanya Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita panggil namanya Yesus.
Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan segala ucapan syukur. Bapa, kami ucap syukur kepadamu karena Engkau telah memimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai selesainya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami rindu biarlah kiranya ibadah kami pada hari ini menjadi suatu dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Kau berkati mereka pribadi lepas pribadi, jangan satu pun yang Kau lalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jikalau ada jemaat-Mu saat ini yang sedang sakit Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang sudah berbilur-bilur untuk menanggung segala sakit penyakit mereka Tuhan Yesus. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus mereka yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Demikian juga Tuhan Yesus bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami masalah atau pergumulan hidup Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong mereka, Engkau yang memberikan jalan keluar atas setiap persoalan hidup mereka Bapa. Dan Engkau yang memberikan mereka kekuatan untuk menjalani segalanya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, apapun pergumulan hidup mereka, apapun persoalan mereka Tuhan Yesus, Engkau pasti berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa sekiranya ada jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterikatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup membebaskan mereka. Engkau Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan keadaan mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus akan melepaskan mereka dari keterikatan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, demikian juga kiranya Kau berkati firman yang telah kami terima pada hari ini Bapa. Engkau yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, beserta anak-anaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati Bapak Gembala kami ini. Kau berikan dia visi dan misi yang daripadamu Tuhan Yesus, untuk membawa jemaat-Mu sampai pada panggilan dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, kemanapun mereka melangkah, Kau sertai, Kau urapi setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba serahkan keluarga besar Bapak Gembala kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk setiap kami pelayan-pelayan-Mu yang telah Kau percayakan melayani Engkau di gereja-Mu GBI Anugerah Gereja Asri 2 ini Bapa, tanpa terkecuali Tuhan Yesus. Kau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus, berkati seluruh aspek kehidupan kami Tuhan Yesus, berkati keluarga kami, berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati pendidikan kami, bahkan apapun yang kami kerjakan Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati kami, memampukan kami senantiasa mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa khusus untuk seluruh tim multimedia yang telah Kau percayakan untuk pelayanan ibadah online saat ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau berkati seluruh tim multimedia ini Bapa. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kiranya Engkau memberikan mereka hikmat yang daripada-Mu Tuhan Yesus, sehingga ibadah online ini senantiasa berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian juga seluruh tim DP3 Tuhan Yesus. Kau berkati seluruhnya Tuhan Yesus. Engkau mengurapi mereka, Engkau memakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga Kau berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada saat ini. Kau berkati pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-Mu akan nyata atas mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga kami juga mengucap syukur Bapa untuk keberadaan gereja-Mu GBI Anugerah Gereja Asri 2 yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati gereja-Mu ini Bapa, sehingga semakin berdampak bagi lingkungan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, di gereja-Mu ini akan ada keselamatan Tuhan Yesus. Di gereja-Mu ini akan ada pemulihan Tuhan Yesus. Di gereja-Mu ini akan banyak jiwa-jiwa yang beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga saat ini berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini Bapa. Bapa, kami percaya Engkau begitu mengasihi Indonesia, kami percaya Engkau begitu cinta Indonesia Bapa. Dan kami tahu Bapa, apapun yang terjadi di Indonesia pada saat ini Bapa, bagi kami yang percaya kepada-Mu, semuanya akan mendatangkan kebaikan Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau tidak
pernah melepaskan Indonesia dari pandangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau pasti senantiasa memberkati Indonesia ini Bapa. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kami melihat Bapa, perekonomian Indonesia sudah mulai dipulihkan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya perekonomian Indonesia akan semakin pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Demikian juga Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Bapa, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah Bapa. Kiranya Kau berkati pemimpin-pemimpin kami Bapa, khususnya presiden kami Bapa. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat pengertian daripada-Mu Tuhan Yesus untuk mencari solusi atas setiap persoalan yang ada di negeri kami Indonesia ini Bapa. Dan kami percaya Bapa, hikmat yang daripada-Mu akan turun atas mereka Bapa, dan mampukan mereka Bapa untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk seluruh tim medis yang berada di garda terdepan di dalam penanganan COVID-19 saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau terus menyertai mereka, Engkau memberkati mereka Bapa, Engkau melindungi mereka dan keluarga besar mereka Bapa, Engkau memberikan pertolongan senantiasa kepada mereka Bapa, agar mereka juga mampu senantiasa melaksanakan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur Bapa, karena gereja-Mu GBI Anugerah Gereja Asri 2 telah Kau percayakan untuk tempat belajar anak-anak PAUD Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati PAUD Eklesia ini Bapa. Engkau terus memberkati guru-gurunya Tuhan Yesus. Engkau memberkati anak-anak didiknya Bapa, sehingga lewat PAUD Eklesia ini Bapa, akan tampil anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, anak-anak yang pintar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk setiap pemuda-pemudi GBI Anugerah Gereja Asri 2 ini Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati mereka Bapa, berkati masa depan mereka Bapa, berkati pergaulan mereka Bapa, berkati apapun menjadi pengharapan mereka Bapa. Dan kami percaya Bapa, setiap pemuda-pemudi GBI Anugerah Gereja Asri 2 ini Bapa akan menjadi berkat bagi banyak orang, akan berdampak bagi banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Sekalipun saat ini mereka belajar dari rumah ke rumah Tuhan, dari rumah-rumah Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang memampukan mereka Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kepintaran, kepandaian kepada mereka Tuhan Yesus. Dan sungguh Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memberkati anak-anak sekolah minggu kami ini Tuhan Yesus. Engkau memberikan masa depan yang penuh pengharapan kepada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang telah Kau percayakan, PAUD Eklesia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mari Tuhan Kau berkati PAUD Eklesia ini Bapa. Kau berkati guru-guru PAUD ini Tuhan Yesus. Kau berikan mereka hikmat bijaksana daripada-Mu untuk mendidik setiap anak-anak yang dipercayakan di PAUD Eklesia ini Bapa. Dan kami sungguh yakin dan percaya Bapa, lewat PAUD Eklesia ini Bapa, setiap anak-anak ini akan menjadi orang-orang yang pintar di hadapan-Mu Tuhan Yesus, menjadi orang yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, menjadi orang yang berbakti kepada orang tua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati seluruh guru-guru PAUD Eklesia ini Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-Mu GBI Anugerah Gereja Asri 2 ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus berkati gereja-Mu ini Bapa, sehingga semakin menjadi berkat, semakin berdampak bagi lingkungan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sebelum kami akhiri doa kami akan satukan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita angkat tangan kita dan kita terima berkat-Nya daripada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati engkau setiap keluar masuk rumahmu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaanmu. Biarlah kiranya Tuhan berhasil apapun yang engkau kerjakan. Dan akhirnya biarlah kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan dengan Roh Kudus adalah beserta kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.